Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 118, Kuali Bercahaya 9 Harta Karun. Tetua yang bermarga Gong itu menyerah, tetapi hatinya dipenuhi kesedihan. Mengingat dinamika kekuasaan, sebagai pemimpin sekte, dia tentu tidak ingin tunduk kepada orang lain. Namun, jika mereka tidak menunjukkan kelemahan, mereka semua kemungkinan akan dikubur di dalam sekte pil hari ini. Tetua bermarga Gong itu takut mati. Tetua dan murid-muridnya juga takut mati, jadi dia harus menyerah. Pada saat ini, bahkan jika Gu Daofeng menamparkan wajahnya, dia harus menanggungnya. Tentu saja, para pengikut sekte 10.000 obat merasa terhina. Pemimpin sekte mereka telah tunduk kepada sekte pil, memohon belas kasihan, dan meminta jalan keluar. Bagi semua orang di sekte 10.000 obat, ini adalah aib. Bahkan jika mereka berhasil meninggalkan sekte pil hidup-hidup hari ini, mereka akan selalu mengingat penghinaan ini. Fang Lin juga sedang memperhatikan panggung batu pada saat ini, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan situasi yang akan terjadi selanjutnya. Dugu Nian menatap Fang Lin, ekspresinya rumit, penuh kebencian, keengganan, dan sedikit kekaguman. Benar saja, Dugu Nian yang sombong bagaikan burung merak itu untuk pertama kalinya merasa kagum pada seorang bangsawan. Bangsawan itu adalah Fang Lin, yang telah mengalahkannya dan hampir merenggut nyawanya. Fang Lin, apakah jurus terakhirmu adalah Saking Tree Mountains yang hilang? Tiba-tiba, Dugu Nian bertanya tiba-tiba. Fang Lin merasa terganggu olehnya, jadi dia bahkan tidak mau bicara dan hanya mengangguk. Mata Dugu Nian semakin dalam karena terkejut. Sebagai seorang jenius di jalur alkimia dari keluarga Dugu, dia telah membaca tentang Saking Tree Mountains, sebuah keterampilan pemurnian pil yang aneh, di banyak buku kuno. Tidak peduli buku kuno manapun, semuanya memuji Saking Tree Mountains. Namun setelah bertahun-tahun, teknik alkimia yang dulunya cemerlang ini telah lama hilang. Banyak sekte Tao alkimia ingin membangun kembali keterampilan kuno pemurnian pil ini. Mereka mencari melalui buku-buku kuno dan menjelajahi relik kuno, tetapi mereka tidak pernah dapat meniru Saking Tree Mountains. Satu-satunya hal yang mereka temukan adalah bahwa 3 gunung bergetar tampaknya berasal dari sekte kuno yang disebut Istana Santo Pil, bertahun-tahun yang lalu. Dugu Nian juga mendengar para tetua berkata, jika keluarga Dugu mereka memiliki keahlian kuno 3 gunung yang mengguncang, itu pasti akan memajukan mereka lebih jauh di jalur Tao alkimia, menjadikan mereka kekuatan terdepan Tao alkimia di negeri Suan Besar. Dan sekarang, keterampilan alkimia kuno ini telah muncul dalam diri Fang Lin, yang membuat Dugu Nian luar biasa bersemangat. Bisakah kau mengajariku? Dugu Nian bertanya lagi. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia menatap Dugu Nian dengan heran, apakah gadis ini diracuni? Mengapa dia mengajukan pertanyaan konyol seperti itu? Aku bisa mengajarimu, apa untungnya bagiku? Fang Lin berkata sambil tersenyum dingin. Namun Dugu Nian menjawab dengan sangat serius, jika kamu bersedia mengajariku, aku bisa melupakan semua dendam masa lalu kita. Aku juga bisa membawamu ke keluargaku dan menjadikanmu bagian dari keluarga Dugu. Dalam pandangan Dugu Nian, syarat yang ditawarkannya seharusnya sangat menarik. Bagaimanapun, keluarga Dugu adalah kekuatan utama di negara Suan Besar, dan juga termasuk dalam 9 negara. Jika dia menjadi anggota keluarga Dugu, maka bahkan saat dia berada di luar, itu akan setara dengan memiliki jimat perlindungan. Setidaknya di 3 kerajaan bawah, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Dugu. Namun, ketika Fang Lin mendengar apa yang harus diselamatkan Dugu Nian, dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ini tidak menarik baginya, dan dia tidak berniat mengajarkan 3 gunung yang mengguncang padanya. Dugu Nian terus mengoceh tentang kemampuannya mempelajari mengguncang 3 gunung, sementara Fang Lin terus mengabaikannya, memfokuskan perhatiannya pada kejadian di panggung batu. Gu Daofeng dan tetua bermarga Gong telah memulai negosiasi. Karena sekte pil saat ini memiliki semua keunggulan, mereka berada dalam posisi yang lebih unggul selama negosiasi. Gu Daofeng berkata kepada tetua bermarga Gong bahwa dia bisa menyelamatkan nyawa mereka, tetapi sekte 10.000 kedokteran harus membayar harganya. Dan harga ini, tentu saja, diminta oleh sekte pil dengan harga yang sangat mahal. Gu Daofeng tidak terlalu mempermasalahkannya, dia hanya menyatakan apa yang diinginkannya. Serangkaian syarat itu merupakan sesuatu yang sulit diterima oleh tetua bermarga Gong. Tetua bermarga Gong tentu saja tidak dapat menerima kondisi seperti itu. Jika mereka mengikuti ketentuan Gu Daofeng,
bahkan jika mereka berhasil kembali hidup-hidup ke Sekte 10.000 obat, mereka harus menyerahkan setengah dari sumber daya dan aset sekte mereka ke Sekte Pil. Hal ini benar-benar tidak dapat diterima bagi sebuah sekte. Jika tetua bermarga Gong tidak setuju, Gu Daofeng akan mulai mengancam. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, jika kamu tidak setuju, kami akan membunuh kalian semua dan kemudian menyerang Sekte 10.000 obat. Tetua bermarga Gong itu tidak mau mengalah dan berkata bahwa syarat-syarat itu bisa dinegosiasikan, tetapi syarat-syarat yang baru saja diajukan Gu Daofeng tidak mungkin bisa dipenuhi. Gu Daofeng, sebagai orang yang sangat licik, memerintahkan beberapa murid Sekte 10.000 pengobatan untuk ditangkap, dan mengatakan kepada sesepuh yang bermarga Gong bahwa jika dia terus bersikap licin, para murid akan segera dibunuh. Tetua yang bermarga Gong itu murka, tetapi dia tidak ingin melihat pengikutnya dibantai, jadi dia harus menelan amarahnya. Gu Daofeng, tidak sedikit pun merasa cemas, berkata, Kepala Istana Gong, karena Anda tidak dapat memenuhi persyaratan yang saya ajukan tadi, saya akan mundur selangkah. Selama Anda memberi saya kuali bercahaya 9 harta karun, saya akan membiarkan Anda pergi. Setelah itu, kamu bisa membawa barang-barang lain untuk menebus sisanya. Bagaimana? Mendengar ini, tetua bermarga Gong akhirnya mengerti. Dia telah berputar-putar, dan ternyata Gu Daofeng telah menunggu ini selama ini. Dia menginginkan kuali bercahaya 9 harta karun dari Sekte 10.000 obat. Kuali 9 harta karun bercahaya merupakan artefak berharga dari Sekte 10.000 obat. Bahkan bisa dikatakan itu adalah harta leluhur mereka. Kuali itu diperoleh secara tidak sengaja oleh pendahulu tetua bermarga Gong. Ketika diwariskan pada tetua bermarga Gong, dia sangat menghargainya melebihi nyawanya sendiri dan hanya menggunakan kuali bercahaya 9 harta karun untuk memurnikan pil satu kali. Sekarang, Gu Daofeng meminta Nine Treasure Luminous Cauldron. Reaksi pertama tetua bermarga Gong adalah penolakan. Tidak mungkin. Kuali bercahaya 9 harta karun adalah harta karun terpenting dari Sekte 10.000 pengobatan kami. Aku sama sekali tidak bisa memberikannya kepadamu. Tetua bermarga Gong itu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Gu Daofeng juga tidak sabar. Ia melambaikan tangannya, dan seorang tetua Sekte Pil mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba, 3 murid dari Sekte 10.000 obat jatuh ke dalam genangan darah, berteriak ketakutan. Ketika tetua bermarga Gong melihat ini, dia menjadi marah. Murid-murid lain dari Sekte 10.000 kedokteran bahkan lebih ketakutan. Alis Fang Lin sedikit berkerut, tetapi kemudian dia santai. Apa yang dilakukan Gu Daofeng adalah urusannya yang tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Du Gunian tidak tahan lagi dan berteriak kepada orang-orang di panggung batu, jangan membunuh lagi. Kalau tidak, keluarga Duguku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Du Gunian memiliki beberapa efek. Gu Daofeng tidak memerintahkan tetua untuk menjaga pembunuhan. Kepala Istana Gong, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan kuali bercahaya 9 harta karun dan kau boleh pergi. Tenang saja, selama aku memiliki kuali bercahaya 9 harta karun, tidak seorang pun dari orang-orang ini akan terluka sampai kau membawa sesuatu untuk menebus mereka, kata Gu Daofeng tanpa ekspresi apapun. Tetua bermarga Gong itu sebenarnya ingin bertarung dengan Gu Daofeng, tetapi dia tetap memaksa dirinya untuk tenang. Ambillah. Tetua bermarga Gong menggertakkan giginya, mengeluarkan tas istana 9 dan melemparkannya ke Gu Daofeng. Bab 119, terlibat. Gu Daofeng menerima tas istana 9 tetapi tidak segera membukanya, demi menjaga ketenangan pikirannya. Dia melemparkan tas istana 9 kembali ke murid dari 10.000 pengobatan. Sekte yang berdiri di bawah, dan memerintahkan, buka dan keluarkan kuali bercahaya 9 harta karun. Murid itu sudah terkejut dan tidak berani menolak ketika menerima tas istana 9. Dia segera membukanya, dan dalam waktu singkat, tungku pil yang dibuat dengan indah, dengan kemiripan kristal bercahaya muncul di depan semua orang. Pemandangan kuali itu memikat semua orang yang hadir, bahkan Fang Lin yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Melihat ke arah kuali bercahaya 9 harta karun, Fang Lin tampak sedikit bingung, tungku pil ini. Ketika Gu Daofeng menyadari lelaki tua Gong tidak main-main dan sungguh-sungguh menyerahkan kuali bercahaya 9 harta, dia pun menunjukkan rasa senangnya. Dengan lambaian tangannya, tas istana 9 kembali ke kendali Gu Daofeng, yang juga menyimpan kuali bercahaya 9 harta karun. Melihat ini, hati Master Istana Gong terasa sakit. Kuali itu adalah artefak berharga milik sekte mereka, tetapi mereka harus memberikannya hari ini.
Master Gong berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Para tetua Sekte Pil sangat gembira. Kuali bercahaya 9 harta karun adalah harta karun paling berharga milik Sekte 10.000 obat, banyak orang di negara kian mendambakannya. Sekarang benda itu berada di tangan Sekte Pil, tentu saja orang banyak senang. Melihat orang-orang dari Sekte 10.000 kedokteran, mereka semua memiliki ekspresi muram, tampak seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Pemimpin Sekte Pilmu memang orang yang licik, Du Gunian mengaku pelan di belakang Fang Lin. Fang Lin mengangguk setuju. Sekali lagi menyadari, dia bertanya, apakah aku mengenalmu? Dia masih mengabaikan Du Gunian. Du Gunian tidak peduli dengan keheningan Fang Lin, dia terus berbicara, kamu. Pemimpin Sekte telah mengincar kuali bercahaya 9 harta karun dari Sekte 10.000 obat. Dalam kompetisi alkimia ini, bahkan jika Sekte Anda kalah, saya perkirakan Anda akan menahan kami di sini. Jadi, Master Istana Gong yang harus disalahkan karena terlalu naif. Fang Lin mendengus. Namun, Du Gunian tidak salah, orang-orang dari Sekte 10.000 obat memang naif. Apakah mereka pikir Sekte Pil dapat dengan mudah dipermalukan? Memasuki wilayah Sekte Pil, bahkan jika mereka menang, mereka tidak dapat pergi dengan aman. Terima kasih atas hadiahmu, Master Istana Gong. Kau boleh pergi sekarang. Mengenai orang-orang ini, kami akan membuat pengaturan yang tepat. Namun jika kau tidak menebus mereka, dalam waktu sebulan, mereka tidak perlu hidup lagi, kata Gu Daofeng ringan. Raut wajah kepala Istana Gong menjadi gelap. Ia menggertakkan giginya dan tanpa berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Para tetua dan murid Sekte 10.000 kedokteran menatap kosong saat kepala Istana Gong pergi, tak seorang pun berani membuka mulut. Bawa orang-orang ini dan kurung mereka di gua penekan iblis. Atur lebih banyak personel untuk berjaga, perintah Gu Daofeng begitu kepala Istana Gong pergi, memerintahkan semua orang dari Sekte 10.000 obat untuk dikurung di gua penekan iblis. Tidak ada yang melawan selama proses ini. Semua orang diam saja. Betapapun besarnya keengganan dan kemarahan yang mereka pendam dalam hati, mereka harus menahannya. Namun, ada satu orang yang sulit ditangani oleh Sekte Pil, Du Gunian. Du Gunian telah memutuskan untuk tinggal di sana. Dia tahu mereka tidak bisa mengusirnya dengan paksa dan mereka juga tidak bisa melemparkannya ke gua penekan iblis bersama dengan yang lain dari Sekte 10.000 obat. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Dugu. Meskipun mereka tidak tahu status pastinya di dalam keluarga Dugu, mereka berasumsi dia memiliki pangkat yang signifikan. Jadi, Sekte Pil tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, Fang Lin tidak mau terlibat dalam hal ini. Ia memanfaatkan kelalaian sesaat Du Gunian dan melarikan diri dari tempat kejadian. Du Gunian berdiri di tempatnya, berbalik untuk melihat beberapa kali, tetapi tidak menemukan Fang Lin dimanapun, menghentakkan kakinya karena kecewa, lalu langsung duduk di tanah. Gu Daofeng tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya, jadi dia membawanya ke samping dan dengan lembut membujuknya untuk meninggalkan Sekte Pil sesegera mungkin. Namun Du Gunian tidak mau mendengarkan. Ia bahkan mengancam Gu Daofeng, dengan mengatakan bahwa ia akan memberitahu keluarganya tentang perlakuan buruk yang ia alami di Sekte Pil. Ancaman ini membuat Gu Daofeng dan tetua Sekte Pil lainnya tercengang karena jengkel, tetapi mereka tidak dapat melampiaskan amarah mereka. Tak berdaya menghadapi latar belakang Du Gunian yang berpengaruh, Sekte Pil tidak ingin memprovokasinya. Sudah berselisih dengan Sekte 10.000 obat dan keluarga Li, Sekte Pil tidak mampu lagi memancing masalah. Memicu kemarahan keluarga yang lebih kuat, keluarga Dugu, akan terlalu berat bagi Sekte Pil. Terlepas dari apa yang dikatakan Gu Daofeng dan yang lainnya, Du Gunian dengan tegas menolak untuk pergi. Dia menyatakan niatnya dengan jelas, dia ingin belajar Saking Tree Mountains dari Fang Lin. Mendengar ini, Gu Daofeng dan yang lainnya benar-benar kehabisan cara untuk membujuknya. Pada akhirnya, Gu Daofeng berdiri dan pergi, meninggalkan para tetua dalam kebingungan. Tidak ada satupun tetua yang tahu bagaimana menghadapi gadis yang unik dan keras kepala ini. Kecuali Muyan, yang cukup pintar untuk menyadari bahwa Du Gunian benar-benar ingin mempelajari Saking Tree Mountains. Jadi, dia memberitahu Du Gunian bahwa dia bisa tinggal di Pilsek tetapi harus tinggal bersama Fang Lin setiap saat. Mendengar hal ini, Du Gunian pun menyetujuinya tanpa malu-malu, karena mempelajari mengguncang 3 gunung adalah tujuan utamanya. Fang Lin kembali ke kediamannya, merasa lelah karena kejadian hari ini. Akan tetapi, dia tidak punya waktu untuk beristirahat karena tak lama kemudian,
sekelompok besar murid datang mengunjungi Fang Lin. Di antara murid-murid ini, ada beberapa yang senior. Mereka tidak memiliki kesombongan dan malah menghormati Fang Lin. Fang Lin mengerti alasannya. Penampilannya di Pil Arai telah sangat memengaruhi situasi, membalikkan keadaan, yang sangat mengesankan dan mencolok. Oleh karena itu, orang-orang ini bersedia bergaul dengannya. Namun, Fang Lin merasa terganggu oleh mereka. Mereka berteman dengannya sekarang karena mereka melihat potensinya. Begitu dia menghadapi kesulitan, mereka mungkin akan berpura-pura tidak mengenalnya. Jadi, Fang Lin tidak menunjukkan banyak antusiasme terhadap mereka. Sampai teman-teman lamanya seperti Su Sangao, Wu Mengsheng, dan lainnya tiba, dia menunjukkan sedikit lebih banyak kasih sayang. Singkatnya, halaman Fang Lin dipenuhi dengan kegaduhan dan kegembiraan. Bahkan Meng Chaoyang, salah satu dari 4 elit Sekte Pil, muncul. Kehadirannya membuat orang-orang melihat Fang Lin dalam cahaya yang sama sekali baru. Dia adalah salah satu dari 4 elit Sekte Pil. Tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa ada anggota 4 elit yang mengunjungi kediaman murid junior. Dengan kedatangan Meng Chaoyang, semua orang memandang Fang Lin dengan lebih kagum. Mereka menghujaninya dengan pujian. Meng Chaoyang tidak tinggal lama. Karena tidak menyukai tempat yang bising atau ramai, ia bertukar beberapa patah kata dengan Fang Lin, mengakui kenalan mereka, lalu pergi. Yang lainnya tidak pergi secepat itu. Tepat saat Fang Lin hendak menyingkirkan mereka, Du Gunian muncul di halamannya, dengan ekspresi dingin. Fang Lin mengerang kesal saat melihatnya. Apakah dia benar-benar akan bertahan? Kerumunan itu juga melihat Du Gunian. Halaman yang tadinya penuh dengan tawa dan obrolan, tiba-tiba menjadi sunyi. Merasa ada yang tidak beres, banyak orang berpamitan dan pergi. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah orang telah meninggalkan halaman, hanya menyisakan Su Sangao dan orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Fang Lin. Bab 120, bergantung di pohon. Saat Du Gunian tiba, kelompok Su Sangao tidak bisa berlama-lama lagi. Mereka buru-buru mengucapkan beberapa patah kata dan mengucapkan selamat kepada Fang Lin sebelum bergegas pergi. Fang Lin menatap Du Gunian dengan wajah cemberut, apa yang kau lakukan di sini? Keluar sekarang. Du Gunian menggerutu pelan sebelum duduk di samping meja batu di halaman. Kau tidak mendengarku. Keluar sekarang atau aku akan memaksamu. Fang Lin berkata dengan tidak sabar. Du Gunian tiba-tiba menoleh ke Fang Lin, berkata, jika kamu mengajariku saking 3 gunung, begitu aku menguasainya, aku akan pergi. Keringat perlahan terbentuk di dahi Fang Lin. Ini benar-benar keterikatan yang tidak diinginkan. Pada saat itu, Du Gunian mulai mengamati kebun obat kecil milik Fang Lin. Melihat betapa suburnya berbagai tanaman obat, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Namun, Fang Lin menjadi tidak sabar dan langsung bergerak untuk menarik Du Gunian keluar dari halaman. Jangan sentuh aku. Bahkan para pemimpinmu di Sekte Pil setuju bahwa begitu aku menguasai Saking Three Mountains, aku bisa pergi sendiri. Jika kau memaksaku keluar, aku akan menyelinap masuk lagi. Du Gunian berkata sambil tersenyum. Namun, tawanya membuat Fang Lin sangat kesal sehingga dia mempertimbangkan untuk menendangnya keluar dari pintu. Du Gunian mengira Fang Lin tidak berdaya menghadapinya dan merasa puas diri. Namun, rasa puas dirinya tergantikan oleh keterkejutan di saat berikutnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fang Lin meraih tas 9 istananya, mengeluarkan tali hitam licin. Dia segera mengikat tangan dan kaki Du Gunian. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, teriak Du Gunian, terkejut dengan tindakan Fang Lin. Namun, dia tidak menghiraukannya. Jika satu tali tidak cukup, dia mengeluarkan 3 tali lagi, melilitnya seperti pangsit. Sambil terkekeh, Fang Lin meninggalkannya tergantung di pohon di halaman. Ya, Du Gunian dibiarkan tergantung di pohon. Dengan tangan dan kakinya terikat erat, dia tidak bisa bergerak. Bahkan tenaga dalamnya tidak berguna untuk melonggarkan tali gelap aneh yang mengikatnya. Berdiri di bawah pohon, Fang Lin tertawa terbahak-bahak. Mengabaikan makian dan teriakan Du Gunian, ia hanya berbalik dan kembali ke dalam rumah. Betapa marahnya Du Gunian. Ia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Rasa malu karena digantung di pohon membuatnya marah. Fang Lin, aku akan membunuhmu. Petik 2 tanda seru. Turunkan aku. Aku akan melihatmu dikuburkan. Teriakan dan kutukan Du Gunian menarik perhatian banyak pengikut Sekte Pil yang datang ke tempat kejadian. Ketika para pengikutnya melihat Du Gunian terikat dan tergantung di pohon, wajah masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi ngeri.
Di bawah pengawasan begitu banyak mata, Du Gunian merasakan campuran rasa malu dan canggung, yang membuatnya semakin mengumpat orang banyak. Akan tetapi, meskipun dia seorang gadis muda yang hanya memiliki sedikit pengalaman di dunia, umpatannya cukup berulang-ulang. Hal itu tidak mengganggu orang banyak, yang tetap menikmati tontonan Du Gunian. Lambat laun, semakin banyak pengikut Sekte Pil berkumpul di luar halaman depan Fang Lin, semuanya tercengang melihat Du Gunian dalam kondisi seperti itu. Du Gunian menutup telepon seperti ini, lucu sekali. Itu pantas untuk nona kecil yang sombong ini. Mari kita lihat bagaimana dia akan melanjutkan keberaniannya. Hanya Fang yang bisa melakukan hal seperti ini. Fang, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang gadis dengan baik, ya. Kerumunan itu riuh dengan komentar dan tawa, sambil menunjuk Du Gunian yang sedang tergantung di pohon. Karena tidak dapat menahannya lagi, Du Gunian pun menangis terseduh-seduh. Ia merasa dizalimi. Hidupnya selama ini tidak beruntung, membuatnya menangis sejadi-jadinya. Melihat Du Gunian menangis, sebagian besar massa bubar, sedangkan sebagian lainnya menganggap hal itu lucu dan tetap tinggal untuk menonton tontonan tersebut. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke para tetua Sekte Pil, yang segera tiba di tempat kejadian. Melihat Du Gunian tergantung di pohon membuat rahang mereka ternganga. Mu Yan juga terkejut. Bagaimana mungkin wanita muda ini bisa berakhir tergantung di pohon? Bukankah ini hukuman mati? Seketika beberapa tetua bergegas ke halaman Fang Lin, dengan cepat melepaskan Du Gunian dari tali dan membantunya turun dari pohon. Saat Du Gunian jatuh ke tanah, tangisannya semakin keras, kesedihannya terasa nyata. Banyak penonton yang tidak tega melihatnya menangis. Bagaimanapun, sungguh menyakitkan hati melihat gadis muda yang lembut menangis. Ini benar-benar memalukan, Fang Lin. Keluar dari sini. Mu Yan marah dan berteriak ke arah pintu yang tertutup rapat. Dengan suara berderit, Fang Lin yang enggan keluar. Dia bahkan tidak melirik Du Gunian dan bersikap seolah-olah dia bukan orang yang menggantungnya di pohon beberapa saat yang lalu. Lihat apa yang telah kau lakukan. Du Gunian adalah tamu kita di Sekte Pil. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Mu Yan memarahi Fang Lin dengan keras. Fang Lin memutar matanya, jelas-jelas kesal, penatua, apa yang harus kulakukan dengan Du Gunian? Dia tidak mau meninggalkanku sendirian. Mu Yan melotot tajam ke arah Fang Lin namun tidak mengatakan sepatah kata pun dan malah memilih menghibur Du Gunian. Setelah beberapa saat, Du Gunian yang matanya merah karena menangis akhirnya berhenti. Dia menatap Fang Lin dengan ekspresi sedih. Apakah aku begitu mengganggumu? Tanya Du Gunian dengan suara lembut. Fang Lin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat hal ini, Du Gunian kembali menangis. Hal ini membuat Fang Lin merasa seolah-olah dialah yang membuatnya menangis. Sebenarnya, kata-kata Fang Lin memang membuatnya menangis. Karena tidak punya pilihan lain, para tetua Sekte Pil tidak bisa menyalahkan Fang Lin atas apapun. Bagaimanapun, Du Gunian terbukti menjadi pembuat onar dimanapun dia berada, dan tidak mudah untuk mengaturnya. Mereka telah mencoba membawa Du Gunian pergi untuk menghindari penghinaan lebih lanjut, tetapi dia bersikeras tinggal, bersikeras mempelajari mengguncang 3 gunung. Fang Lin hanya berharap Mu Yan dan para tetua lainnya menyingkirkan Du Gunian dari tanah miliknya untuk selamanya. Namun, tampaknya nona kecil itu tidak mau menyerah begitu saja. Karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi, mereka mencoba membujuk Fang Lin, berharap dia akan membiarkan Du Gunian tetap tinggal. Fang Lin awalnya menentang keras, tetapi para tetua tetap teguh pada keputusan mereka. Setelah beberapa saat, mereka membersihkan diri dan meninggalkan Fang Lin sendirian dengan Du Gunian. Tidak lagi menangis, Du Gunian diam-diam berdiri dan mulai membasuh wajahnya dengan air bersih. Dia tetap diam. Fang Lin melihat keadaannya yang menyedihkan tanpa rasa simpati sama sekali. Gadis ini keras kepala dan tidak mau mengalah, dan dia bertingkah seperti, ya, seorang tukang numpang. Kamu bisa tinggal di sini. Jika kamu ingin belajar saking Three Mountains, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Namun, Fang Lin memperlambat suaranya, membiarkan kalimatnya menggantung saat dia melihat Du Gunian. Du Gunian awalnya tampak terkejut, namun kemudian ia segera menjawab, asalkan kamu bersedia mengajariku, aku akan menyetujui syarat apapun. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari kata-katanya mungkin telah memberinya terlalu banyak pengaruh. Sambil tersipu, dia menambahkan, kecuali tuntutan yang tidak masuk akal. Fang Lin memasang ekspresi main-main di wajahnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus,
permintaan berlebihan macam apa? Dugu Nian mendengus dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, berbicara dengan penuh tekad, jika aku ingin belajar, aku akan melakukannya dengan jujur. Aku tidak akan terlibat dalam taktik curang apapun. Jangan punya ide-ide liar, aku hanya meminta bantuanmu untuk sementara waktu. Wajah Fang Lin tak ternilai harganya. Siapa yang mencari bantuan dari siapa? Bab 121, membahas kelebihan dan hadiah. Aula besar Sekte Pil dipenuhi orang. Gu Daofeng duduk di puncak, diapit oleh para tetua, sementara di tengah aula besar, 3 orang berdiri. Mereka adalah Meng Chaoyang, Gu Liuli, dan Fang Lin. Dengan berakhirnya pertarungan melawan Sekte 10.000 Kedokteran, mereka bertiga telah memberikan sumbangsi besar pada Sekte Pil dan tentu saja pantas mendapatkan penghargaan atas jasa mereka. Akan tetapi, sebagian besar tatapan orang-orang tertuju pada Fang Lin, ekspresi para tetua tampak rumit, dan tidak jelas apakah mereka mengagumi Fang Lin atau merasa malu. Di antara para tetua ini, yang paling kesal tentu saja Zhao Dengming, Yu Zhen, dan tetua Gao. Mereka telah berhasil memenjarakan Fang Lin di Gua Penekan Iblis dengan susah payah, tetapi dia muncul setelah setengah bulan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ditambah lagi, Fang Lin kini telah memperoleh banyak jasa untuk Sekte Pil, yang sangat mengganggu mereka. Namun, meskipun mereka merasa tidak nyaman, mereka tidak akan berani mengambil tindakan apapun terhadap Fang Lin sekarang, karena dia adalah orang yang berjasa dan dikagumi oleh sebagian besar tetua. Jika mereka mencoba menekan Fang Lin saat ini, itu pasti akan menjadi bumerang. Sambil menatap ketiga orang itu, Gu Daofeng berkata dengan lembut, kalian bertiga telah memberikan pelayanan yang luar biasa bagi Sekte Pilku. Kalian dipanggil ke sini hari ini untuk mendapatkan hadiah. Bicaralah dengan bebas tentang apa yang kalian inginkan sebagai hadiah. Apapun yang masuk akal dapat dipertimbangkan. Mendengar ini, beberapa tetua memasang ekspresi terkejut. Pemimpin sekte biasanya tidak begitu murah hati, jadi tawaran hari ini untuk membiarkan Meng Chaoyang dan yang lainnya menyebutkan keinginan mereka cukup tidak terduga. Meng Chaoyang melirik 2 orang di sampingnya dan memberi isyarat agar mereka berbicara terlebih dahulu. Fang Lin tetap tenang dan tidak langsung berbicara, mempertahankan keheningannya. Akan tetapi, Gu Liuli, yang berdiri di sana, tampak agak canggung, terus-menerus memilin ujung jubahnya dengan tangannya. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Di antara mereka bertiga, dialah satu-satunya yang gagal dalam pertempurannya melawan Sekte 10.000 Obat. Jika bukan karena kekalahannya, Sekte Pil mungkin telah mengalahkan Sekte 10.000 Obat dan tidak akan berakhir dengan jalan buntu. Melihat Meng Chaoyang dan Fang Lin tidak mengatakan apapun, Gu Liuli adalah orang pertama yang menjawab, pemimpin, saya malu dan tidak pantas mendapatkan penghargaan apapun. Wajah Gu Daofeng menyunggingkan senyum, memancarkan perasaan hangat yang menyenangkan bagi mereka yang tidak mengetahui sifat aslinya. Kelebihan kalian bertiga sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak perlu merasa malu, kata Gu Daofeng. Mendengar perkataan ini, ekspresi banyak tetua berubah secara halus, dan seringai dingin muncul di hati Fang Lin. Semua orang tahu bahwa 3 kontes hari ini penuh dengan bahaya bagi Sekte Pil, dan Fang Lin lah yang akhirnya menyelamatkan situasi dan menyelamatkan muka Sekte Pil. Di babak akhir, lawannya adalah Dugu Nian, dan di antara seluruh kelompok pengikut Sekte Pil, siapa lagi yang sebanding dengan Dugu Nian? Hanya Fang Lin yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, secara logika, jasa Fang Lin tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Akan tetapi Gu Daofeng telah mengklaim bahwa jasa mereka setara, bukan untuk meninggikan derajat Meng Chaoyang dan Gu Liuli, melainkan secara tidak langsung merendahkan jasa Fang Lin. Gu Liuli tidak memikirkan implikasi ini dan cukup berterima kasih kepada Gu Daofeng. Sementara itu, Meng Chaoyang tampaknya telah mengerti, alisnya sedikit berkerut. Zhao Dengming dan yang lainnya tertawa dalam hati. Pemimpin sekte benar-benar tahu cara bermain. Meskipun Fang Lin sedang populer saat ini, dia masih mencoba untuk menekannya dan mengurangi jasanya. Seseorang langsung menolak untuk menerimanya. Mu Yan berdiri dan menyatakan dengan lugas, dalam kontes ini, prestasi Fang Lin melampaui kedua lainnya. Ini tidak dapat disangkal. Perkataan Mu Yan sangat tajam, dan dia bahkan bertindak berlebihan, tidak hanya secara terbuka menentang pernyataan pemimpin sekte Gu Daofeng tetapi juga menyinggung Meng Chaoyang dan Gu Liuli. Tentu saja, Meng Chaoyang dan Gu Liuli tidak tersinggung, menganggap pernyataan Mu Yan masuk akal. Mereka juga mengakui bahwa jasa Fang Lin memang melebihi jasa mereka.
Wajah Gu Daofeng langsung berubah. Sambil memukul kotak besinya, dia meraung sambil tampak marah, "Muyan, keluar." Aula besar menjadi sunyi. Orang-orang hampir tidak pernah melihat Gu Daofeng begitu marah. Tanpa takut, Muyan berbalik untuk meninggalkan aula besar. Apa yang dimulai sebagai upacara penghargaan yang menyenangkan tiba-tiba mulai terasa sedikit menegangkan. Meng Wuyu memberi isyarat pada Fang Lin dengan matanya, mengisyaratkan padanya untuk menghindari ucapan sembrono. Keheningan panjang berlalu hingga Yan Zhengfeng memecah kecanggungan dengan melangkah maju dan berkata, "Pemimpin sekte, perkataan tetua Muyan memang tidak pantas, tetapi kita harus menghadapinya nanti. Untuk saat ini, kita harus memberi penghargaan kepada ketiga murid. Menurut pendapatku, meskipun kontribusi Fang Lin adalah yang terbesar, kontribusi itu tidak menutupi jasa Meng Chaoyang dan Gu Liuli. Oleh karena itu, aku sarankan agar penghargaan yang diberikan kepada Fang Lin harus sedikit lebih besar." Meskipun kata-kata Yan Zhengfeng disampaikan secara halus, namun tetap saja lebih condong ke arah Fang Lin. Fang Lin mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, "Saya tidak serakah. Saya hanya berharap untuk mendapatkan tungku pil yang benar-benar bermutu tinggi. Tidak seperti terakhir kali ketika saya dengan tergesa-gesa dan tidak memuaskan diberi satu yang kualitasnya rendah." Mendengar ini, wajah para tetua paviliun pil menjadi canggung. Sedikit rasa dingin melintas di mata Gu Daofeng, meskipun ia berhasil menyembunyikannya dengan baik. "Jika memang begitu, aku akan menghadiahimu sebuah tungku pil. Periksa apakah itu sesuai dengan keinginanmu," kata Gu Daofeng tanpa emosi. Dengan lambaian tangannya, sebuah tas istana 9 terbang ke arahnya. Fang Lin menangkap tas istana 9. Dia tidak peduli dengan sopan santun dan langsung memeriksa apa yang ada di dalamnya. Melihat tindakan Fang Lin yang tidak sopan, Gu Daofeng marah namun tidak mengatakan apa-apa. Di dalam tas istana 9 terdapat tungku pil biasa dengan warna abu-abu. Sekilas, tungku itu tampak seperti tungku pil kelas rendah. Namun, setelah melihatnya, Fang Lin tersenyum. Tungku pil ini cukup bagus. Meskipun tidak sedap dipandang, itu adalah barang antik dengan sejarah ratusan tahun, setidaknya. Aura yang dipancarkan tungku pil ini beberapa kali lipat lebih kuat daripada kuali api emas sebelumnya. "Terima kasih, pemimpin sekte," kata Fang Lin, menyimpan tas istana 9 dan membungkuk pada Gu Daofeng. Gu Daofeng mengangguk, tetapi tidak menatap Fang Lin lagi. Dia terus bertanya kepada Meng Chaoyang dan Gu Liuli apa yang mereka inginkan. Keduanya tidak berani menuntut sesuatu yang berlebihan. Gu Daofeng dengan santai memberi mereka beberapa hadiah, yang tentu saja tidak terlalu buruk. Setelah semua orang bubar, Fang Lin dikelilingi oleh beberapa tetua yang memujinya atas penampilannya yang memukau. Dia menghadapi mereka, wajahnya hampir kaku karena terlalu banyak tersenyum. Ketika dia akhirnya kembali ke kediamannya dan melihat kondisi di dalamnya, dia hampir meledak. Dugu Nian terlihat sedang mengacak-acak tanaman obatnya yang dibiarkan tak beraturan. Banyak tanaman yang bahkan tercabut dan berserakan di tanah. Dugu Nian, di sisi lain, menggunakan tungku pil untuk memurnikan pil, sama sekali mengabaikan kedatangan Fang Lin. Fang Lin sangat marah. Tidak apa-apa berjongkok di tempatnya, tetapi merusak tanaman obatnya juga. Bab 122, Pil Penghancur Giok. Dugu Nian sangat asyik, matanya tak berkedip saat menatap tungku pil di depannya. Dia bahkan tidak menyadari Fang Lin telah kembali. Baru setelah Fang Lin menendangnya hingga terlempar, dia sadar kembali. Sambil berteriak, Dugu Nian ditendang ke udara oleh Fang Lin dan mendarat di tanah sambil melakukan salto yang dahsyat. "Aku akan membunuhmu." Dugu Nian langsung bangkit, memperlihatkan cakar dan taringnya untuk melawan Fang Lin sampai mati. Lalu dia ditendang oleh Fang Lin lagi. Dugu Nian dengan sedih menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Fang Lin. Di hadapan Fang Lin, dia seperti anak kecil, hampir tidak berdaya. Setelah Fang Lin menendang Dugu Nian, dia bahkan tidak melihat kesedihannya. Membentuk. Kebun obat ini tidak besar, tetapi Fang Lin merawatnya dengan tekun setiap hari. Kebun itu tumbuh subur dan pemandangannya selalu membuat Fang Lin merasa tenang. Sekarang, ladang itu hancur tak dapat dikenali lagi, banyak tanaman obat tercabut dan dibuang sembarangan. Adegan tragis itu membuat Fang Lin ingin melemparkan Dugu Nian langsung ke dalam tungku pil dan memurnikannya sampai mati. Dugu Nian bergerak diam-diam di belakang Fang Lin. Entah bagaimana, dia menemukan tongkat kayu dan langsung memukul kepala Fang Lin. Fang Lin bahkan tidak meliriknya, dia menendang lagi. Tongkat itu langsung patah, dan tendangan ini mengenai perut Dugu Nian. Dugu Nian menjerit kesakitan,
ini adalah ketiga kalinya dia ditendang oleh Fang Lin. Jika kau terus bersikap kurang ajar seperti ini, aku akan menggantungmu di pohon dan mencambukmu. Fang Lin mengancamnya dengan kejam. Saat Du Gunian mendengar kata-kata, tergantung di pohon, dia menggigil tak terkendali, teringat adegan mengerikan saat digantung oleh Fang Lin kemarin. Mengapa kau menendangku? Du Gunian bertanya dengan geram, wajahnya penuh keluhan dan kemarahan. Fang Lin, yang merasa geli, menunjuk ke taman di sekitarnya yang sangat berantakan, lihat apa yang telah kau lakukan. Aku tidak hanya ingin menendangmu, tetapi aku juga ingin menguburmu hidup-hidup di sana. Du Gunian mendengus jijik, apa masalahnya kalau aku menggunakan beberapa ramuanmu? Mendengar perkataannya, Fang Lin tertawa dingin, melangkah ke tempat Du Gunian berada, dan menggendongnya. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku, atau aku akan berteriak minta tolong. Du Gunian terus meronta, terus-menerus memaki. Fang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan tali hitam dan mengikat Du Gunian dengan erat. Sekarang, Du Gunian benar-benar takut, dia tidak ingin digantung di pohon lagi. Penghinaan di depan umum terlalu berat untuk ditanggungnya. Aku salah. Aku salah. Jangan gantung aku di pohon, aku mengaku salah. Du Gunian langsung memohon, tidak berani melawan lagi, karena takut membuat Fang Lin semakin marah. Namun kali ini, Fang Lin tidak menggantung Du Gunian di pohon. Tampaknya dia merasa itu terlalu berlebihan, dan malah mengikatnya dan melemparkannya ke satu sisi. Aku ingin melihat pil apa yang kau buat. Kau mengambil begitu banyak ramuanku. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan ke sisi tungku pil Du Gunian, diam-diam mengagumi keunikan tungku pil itu. Sekilas pandang saja sudah memberitahunya bahwa tungku pil Du Gunian dibuat oleh seorang ahli. Tungku itu sangat indah dan ditata dengan sangat halus, tanpa kesan monoton yang biasa terlihat pada tungku pil standar. Tentu saja, penampilannya bersifat sekunder. Kuncinya adalah aura halus yang dipancarkan oleh tungku pil ini yang menggarisbawahi kualitasnya yang luar biasa. Fang Lin tidak membuka tungku pil untuk melihatnya. Sebaliknya, dia menciumnya dan langsung mengernyitkan alisnya. Apakah kamu sedang memurnikan pil penghancur giok? Fang Lin bertanya sambil menoleh. Du Gunian tertegun, lalu menatap Fang Lin dengan tak percaya, bagaimana kamu bisa? Bagaimana? Fang Lin menatapnya dengan pandangan menghina, aku tahu itu dari baunya. Du Gunian terkejut. Apakah Fang Lin benar-benar monster? Dia bahkan tidak perlu melihat pil yang dibuatnya, dia hanya perlu menciumnya untuk mengetahui apa itu. Namun, tak lama kemudian, Du Gunian menolak untuk mempercayainya. Dia tidak percaya Fang Lin bisa begitu mengesankan. Jika aku ingin menyempurnakannya, aku akan menyempurnakannya. Apa hubungannya denganmu? Du Gunian mendengus. Du Gunian tidak berbicara. Dia tidak tahu harus berkata apa, karena menyadari bahwa dia salah. Saat membuka tungku pil, Fang Lin berkata, dengan kemampuanmu, kamu tidak dapat memurnikan pil penghancur batu giok sama sekali. Hampir semua ramuan ini akan terbuang sia-sia. Seperti yang diduga, sebagian tanaman obat di tungku pil telah dimurnikan menjadi limbah. Bau tak sedap segera memenuhi udara. Du Gunian ingin membalas, tetapi dia juga mencium bau busuk terbakar, wajahnya segera dipenuhi dengan kekecewaan dan depresi. Pil penghancur giok adalah pil kelas 2 terbaik. Meskipun bakatmu tidak buruk, menempa pil seperti itu di luar kemampuanmu. Sayang sekali ramuan ini terbuang sia-sia, kata Fang Lin sambil mulai mengeluarkan ramuan yang rusak dari tungku pil. Lebih baik hancur seperti batu giok daripada tetap utuh seperti ubin. Pil penghancur giok merupakan pil tingkat kedua yang bermutu tinggi, dengan kata lain, untuk memurnikan pil ini syarat minimalnya adalah seorang penyuling pil kuali kedua. Efek dari pil penghancur batu giok sangat dahsyat. Setelah meminumnya, kekuatan batin seseorang menjadi tak terkendali, memungkinkan seseorang mengerahkan kekuatan 5 kali lipat selama 24 jam. Dengan kata lain, seseorang yang mengonsumsi pil ini akan memiliki kekuatan 5 kali lebih besar daripada rata-ratanya selama 24 jam. Namun, begitu efek pil itu mereda, orang yang meminumnya akan mengalami periode lemah yang panjang, sehingga memerlukan istirahat setidaknya sebulan untuk pulih. Pil jenis ini umumnya digunakan sebagai pilihan terakhir, orang normal tidak akan meminumnya tanpa alasan. Jika kamu memiliki kemampuan seperti itu, bisakah kamu memurnikan pil penghancur giok? Du Gunian tiba-tiba bertanya. Fang Lin meliriknya, apakah aku bisa menyempurnakannya atau tidak, apa hubungannya denganmu? Tepat pada saat itu, dua orang datang dari luar rumah.
Fang Lin mendongak dan seketika ekspresinya berubah canggung, karena salah satu orang itu adalah Han Yinyu. Kali ini, Han Yinyu tidak datang sendirian. Di sampingnya ada seorang gadis berpakaian ungu dengan potongan rambut pixie. Dia mirip dengan Han Yinyu sekitar 80%, tetapi tampak agak lebih kurus. Fang Lin memperhatikan bahwa mata gadis itu tidak ada, menatap ke depan dan saat dia masuk, dia dituntun oleh Han Yinyu sepanjang waktu. Saat melihat gadis ini, Fang Lin langsung menduga bahwa gadis ini pastilah adik perempuan Han Yinyu yang buta, Han Xiaoxing, yang pernah disebutkannya sebelumnya. Setelah Han Yinyu membawa Han Xiaoxing masuk, dia melihat halaman hancur total dan Dugu Nian terikat dan tertutup debu di satu sisi, ekspresinya menunjukkan keheranan yang luar biasa. Kakak, ada apa? Han Xiaoxing bertanya dengan lembut, suaranya mengandung hawa dingin yang tak tertahankan. Sambil tersenyum tipis, Han Yinyu menjawab, tidak apa-apa, kita sudah sampai. Saat itu, Fang Lin mulai menyekat tangannya dengan canggung, sambil tertawa, Nona Han, mengapa Anda datang ke sini? Lihat kekacauan di sini. Han Yinyu tampaknya tidak keberatan, aku membawa Xiaoxing ke sini untuk menemuimu, berharap kamu bisa melihat matanya. Bab 123, Dugu Nian yang menyedihkan. Benar saja, gadis berambut pendek ini adalah saudara perempuan Han Yinyu, juga putri kedua dari Master Sekte Kabut Ungu, Han Xiaoxing. Fang Lin melirik Han Xiaoxing, yang wajahnya tanpa ekspresi. Meskipun dia buta, Fang Lin masih bisa melihat tanda-tanda ketidaksabaran dari sikapnya. Jelas, Nona Han Xiaoxing tidak punya harapan apapun terhadap Fang Lin. Ini, kehadiran kedua tokoh terhormat itu membuat tempatku dalam kekacauan total. Aku malu. Fang Lin tertawa canggung. Han Yinyu tidak peduli, dan Han Xiaoxing, yang buta, sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-kata Fang Lin. Ini pasti putri dari keluarga Dugu, kan? Fang Lin, kenapa kau mengikatnya? Han Yinyu menatap Dugu Nian, bertanya dengan heran. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, gadis nakal ini membuat kekacauan di sini dan bahkan merusak ramuan obatku. Dia pantas mendapat pelajaran untuk diingat. Dugu Nian menatap tajam ke arah Fang Lin, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Han Yinyu tampak tak berdaya dan berkata, kau harus melepaskannya. Bagaimanapun, Nona Dugu adalah tamu dari Sekte Pil kita. Tidak pantas bagimu memperlakukannya seperti ini. Benar, lepaskan aku dengan cepat. Dugu Nian juga mendesak. Dengan wajah enggan, Fang Lin melangkah maju. Kalau saja bukan karena permintaan Han Yinyu, dia sudah berencana untuk mengikat gadis kasar ini selama 3 hari 3 malam. Setelah dia melepaskan Dugu Nian, dia mengusap lengannya dan menatap Fang Lin dengan pandangan penuh kemenangan, seolah berkata, apa yang bisa kau lakukan padaku? Senyum sinis muncul di sudut mulut Fang Lin. Selama kamu berani tinggal di sini, aku punya 100 cara untuk menyiksamu. Apakah kamu akan tinggal atau pergi? Pada saat ini, perhatian Dugu Nian tertuju pada Han Xiaoxing. Dia berjalan ke arahnya dan menatap dengan rasa ingin tahu ke mata Han Xiaoxing yang tidak terkesan. Alis Han Yinyu sedikit mengernyit, dan Fang Lin merasa Dugu Nian bersikap tidak sopan. Siapa yang berani menatap mata orang lain seperti itu? Tepat saat Han Yinyu hendak mengatakan sesuatu, Dugu Nian tiba-tiba berkata, apakah kamu buta? Dengan bunyi keras, Dugu Nian menjerit dan terpental ke belakang. Mata Fang Lin membelalak karena terkejut, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia terus berseru, ya dewa. Han Xiaoxing tampak seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya. Setelah meninju Dugu Nian, dia mengejar tubuhnya yang terbang seperti embusan angin, menjambak rambut Dugu Nian, dan membenturkan kepalanya ke tanah tanpa henti. Dia tidak menghancurkannya sekali, tetapi berulang kali. Dengan ekspresi dingin, Han Xiaoxing terus memukul kepala Dugu Nian ke tanah menggunakan rambutnya. Dugu Nian tidak bisa melawan dan hanya bisa berteriak. Fang Lin berdiri di sana, benar-benar tercengang. Nona Han Xiaoxing terlalu galak. Fang Lin mengira dirinya petarung tangguh, tetapi ia menyadari selalu ada seseorang yang lebih baik setelah bertemu Nona Han Xiaoxing hari ini. Apakah ini seorang gadis? Dia jelas-jelas adalah binatang iblis humanoid. Han Yinyu, yang berdiri di samping, tidak segera turun tangan. Dia juga marah dengan komentar membabi buta Dugu Nian dan dengan senang hati membiarkan Han Xiaoxing melampiaskan amarahnya. Menyaksikan kejadian tragis itu dan mendengar ratapan Dugu Nian, Fang Lin merasa tidak tahan lagi. Nona Han Xiaoxing, tolong berhenti memukulinya. Jika Anda terus memukulinya, dia akan kehilangan nyawanya.
Karena tidak dapat campur tangan secara fisik, Fang Lin hanya dapat mencoba membujuk Han Xiaoxing melalui kata-kata. Akan tetapi, Han Xiaoxing tetap tidak responsif, melanjutkan penyiksaannya yang kejam terhadap Dugunian. Fang Lin tidak berdaya dan hanya bisa menatap Han Yinyu, berharap dia akan turun tangan. Han Yinyu juga merasa bahwa hal ini sudah cukup jauh, jika terus berlanjut, hal-hal bisa berubah menjadi lebih buruk, jadi dia memerintahkan, Xiaoxing, berhenti. Benar saja, kata-kata Han Yinyu 10.000 kali lebih efektif daripada kata-kata Fang Lin. Han Xiaoxing segera menghentikan langkahnya tetapi masih melemparkan Dugunian ke tanah. Fang Lin memperhatikan Dugunian, merasa kasihan terhadap gadis semalang itu. Dugunian duduk di tanah, wajahnya hitam dan biru. Tidak dapat dikenali dari keadaan aslinya, bahkan mereka yang berasal dari sekte 10.000 kedokteran pun tidak akan mengenalinya. Dugunian bahkan tidak bisa menangis, dia hanya duduk di tanah sambil menangis terseduh-seduh, menggugah sedikit rasa simpati dalam diri Fang Lin. Nona Dugu, Anda mungkin tamu dari sekte pil saya, tetapi ini masih wilayah sekte pil, dan Xiaoxing adalah saudara perempuan saya. Jika Anda bertindak kasar padanya, saya tidak akan menganggapnya enteng, kata Han Yinyu dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya Fang Lin melihat sikap dingin seperti itu dari Han Yinyu. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi apapun, ada aura yang kuat dalam dirinya saat itu yang mengundang rasa hormat dari orang lain. Dugunian nampak sangat terkejut dan tak sadarkan diri, ia menatap kedua saudari Han dengan tatapan ketakutan, tidak dapat berkata apa-apa. Nona muda yang bangga dari keluarga Dugu, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Bahkan saat Fang Lin, dia hanya menendangnya beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli dengan sangat brutal di tanah. Dalam hati Dugunian, dia merasa dirugikan namun juga marah, kesedihannya melebihi amarahnya. Fang Lin menasihati, kamu sebaiknya kembali ke keluarga Dugumu. Fang Lin sungguh-sungguh berharap gadis menyebalkan ini segera pergi. Setelah Han Xiaoxing menghajarnya habis-habisan, pasti gadis itu ingin pergi, bukan? Namun, tanggapan Dugunian sangat mengejutkan Fang Lin. Aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, itu akan terjadi setelah mempelajari Saking Three Mountains. Balas Dugunian dengan keras kepala. Fang Lin terdiam. Dia sudah dipukuli sampai seperti ini tetapi masih bersikeras mempelajari Saking Three Mountains. Dia menunjukkan tekad yang kuat. Setelah Han Xiaoxing selesai memukuli Dugunian, dia dengan tenang kembali ke sisi Han Yinyu, seolah-olah dia bukanlah orang yang baru saja memukuli Dugunian dengan kejam beberapa saat yang lalu. Fang Lin menatap Han Xiaoxing dalam-dalam, kekuatan Nona Han yang lebih muda agak mengejutkannya. Meskipun gerakannya singkat, Fang Lin telah merasakan fluktuasi kekuatan batin yang sangat hebat. Di antara semua rekan yang pernah ditemui Fang Lin, Han Xiaoxing adalah yang paling tangguh, ini pun mengingat Han Xiaoxing adalah seorang yang buta. Jika Han Xiaoxing memiliki mata yang berfungsi seperti orang lain, bakatnya akan benar-benar mengerikan. Minumlah pil ini. Mereka akan menyembuhkan lukamu dengan cepat. Fang Lin melemparkan sebotol pil kepada Dugunian. Meskipun awalnya dia ingin membuangnya, dia berhenti sejenak dan kemudian memegangnya erat-erat. Juga, rapikan halaman untukku. Jika tidak rapi, giliranmu untuk dipukuli. Setelah kamu merapikannya, aku akan mengajarimu mengguncang 3 gunung. Setelah menyelesaikan perkataannya, Fang Lin masuk ke dalam bersama kedua saudari Han. Dugunian terkejut sesaat, tetapi harapan akhirnya muncul di wajahnya. Dia segera meminum obatnya dan dengan riang mulai membersihkan halaman, seolah-olah trauma yang baru saja dialaminya telah sepenuhnya terlupakan. Di dalam rumah, tempat Fang Lin dan saudara perempuan Han duduk berhadapan, Han Yinyu memecahkan jade slip dan segera sebuah layar cahaya muncul, menyelimuti seluruh rumah. Fang Lin tahu ini adalah susunan kedap suara, Han Yinyu tidak ingin pembicaraan mereka didengar oleh orang lain. Fang Lin, apakah kamu benar-benar bersedia mengajarkan Saking Three Mountains kepada Dugunian? Han Yinyu bertanya dengan alisnya sedikit berkerut. Bab 124, Penyakit Tersembunyi Han Xiaoxing. Fang Lin serius, kenapa tidak? Terkejut dengan jawaban Fang Lin, Han Yinyu berkata, bagaimanapun, dia dari Dugu keluarga, kalian tidak perlu khawatir. Fang Lin menggelengkan kepalanya, tertawa, dan berkata, tidak masalah bagiku dia dari golongan mana. Jika dia ingin belajar, aku bisa mengajarinya. Han Yinyu bingung. Metode pemurnian pil kuno mengguncang 3 gunung,
yang sangat langka, ditawarkan oleh Fang Lin kepada seorang gadis kecil yang baru dikenalnya selama 2 hari. Apa maksudnya ini? Mendengar hal ini, Han Yinyu menatap Fang Lin dengan agak curiga, dan tiba-tiba bertanya, Fang Lin, apakah kamu mulai menyukai Dugunian? Fang Lin hampir tertawa mendengar pertanyaan itu. Apakah dia akan tertarik pada Dugunian? Sungguh lelucon. Nona Han, saya sama sekali tidak tertarik pada Dugunian. Tolong jangan membuat tebakan yang tidak berdasar. Hanya saja, sebagai satu-satunya yang mengetahui Saking Three Mountains, akan lebih baik jika lebih banyak penyuling pil mempelajarinya. Ini akan menyebarkan metode penyulingan pil kuno ini, kata Fang Lin, tak berdaya antara tawa dan air mata. Setelah mendengar kata-kata ini, Han Yinyu akhirnya mengerti maksud Fang Lin. Pada saat itu, dia sangat menghormatinya. Kau benar-benar berbeda. Jika orang lain memiliki keterampilan unik seperti Saking Three Mountains, mereka pasti tidak akan mau membagikannya. Han Yinyu menatap Fang Lin dan berkata dengan rasa kagum. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Dia berbeda dari para penyuling pil yang egois itu. Memang, mengguncang 3 gunung adalah keterampilan yang unik, tetapi pada levelnya saat ini, dia ingin melihat keterampilan ini bersinar di tangan lebih banyak penyuling pil, menyadari nilai potensinya, daripada hanya dikuasai oleh dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, karena kamu bersedia mengajarkan Dugunian mengguncang 3 gunung, mengapa kamu tidak mengajarkannya kepada yang lain di Sekte Pil? Han Yinyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Fang Lin mengernyit dan berkata, Nona Han, Anda sama sekali tidak tahu. Sebelumnya, seseorang dari Paviliun Pil datang kepada saya, memaksa saya untuk menyerahkan Saking Three Mountains kepada mereka. Saya memang pemarah. Kalau saya memaksa seperti ini, saya pasti tidak akan memberikannya kepada mereka. Han Yinyu tidak tahu tentang tekanan Paviliun Pil terhadap Fang Lin untuk mengguncang 3 gunung. Setelah mendengarnya sekarang, dia mengangguk sambil berpikir. Lagi pula, aku belum memutuskan apakah aku akan benar-benar mengajari gadis yang tidak baik itu. Mari kita lihat apakah dia akan tetap gigih setelah beberapa saat, kata Fang Lin sambil tersenyum. Selama percakapan Fang Lin dengan Han Yinyu, Han Xiaoxing duduk diam di samping, tidak mengatakan apapun, tampak nyaris tidak ada. Dia tidak bereaksi apapun terhadap percakapan kakaknya dengan Fang Lin, dan sangat tidak peduli dengan apapun. Fang Lin, harap berhati-hati dengan Dugunian. Jangan biarkan dia mengalami masalah apapun. Keluarga Dugu mungkin akan mengirim seseorang untuk menghadapi Sekte Pil. Jika sesuatu terjadi pada Dugunian, itu akan menimbulkan masalah besar, Han Yinyu memperingatkan Fang Lin dengan nada serius. Fang Lin mengangguk, sepenuhnya sadar. Meskipun sebelumnya dia memperlakukan Dugunian dengan buruk, dia memastikan untuk tidak menyakitinya. Tentu saja, kecuali hampir meracuninya sampai mati di Pil Arai. Xiaoxing, maukah kau membiarkan Fang Lin melihat matamu? Pada saat ini, Han Yinyu bertanya kepada saudara perempuannya, Han Xiaoxing. Han Xiaoxing tetap diam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Fang Lin juga tetap diam, tidak peduli. Jika kamu tidak ingin aku melihat, aku tentu saja tidak ingin melihatnya. Setelah banyak bujukan dari Han Yinyu, Han Xiaoxing akhirnya setuju untuk membiarkan Fang Lin memeriksa matanya. Namun, Fang Lin tidak berani terlalu dekat dengan Han Xiaoxing karena dia telah mengalami sendiri betapa hebatnya Nona Han Xiaoxing. Jika dia secara tidak sengaja memprovokasinya, dia tidak akan mampu melawannya. Fang Lin mengamati mata Han Xiaoxing dengan saksama dari jarak yang agak jauh. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Ada apa? Han Yinyu bertanya dengan khawatir. Fang Lin merenung sejenak dan menjelaskan, aku tidak bisa memastikan apapun hanya dengan melihat. Aku perlu merasakan titik akupuntur di belakang telinga Nona Xiaoxing. Sebelum Han Yinyu sempat menjawab, Han Xiaoxing dengan tegas menolak, tidak. Fang Lin tampak malu, mengangkat bahu tak berdaya ke arah Han Yinyu. Han Yinyu melirik Fang Lin dengan pandangan meminta maaf dan kembali membujuk Han Xiaoxing. Han Xiaoxing, yang biasanya menghormati permintaan saudara perempuannya, akhirnya setuju untuk membiarkan Fang Lin menyentuhnya, meskipun dia sangat menolak gagasan itu. Fang Lin menggerutu dalam hati, kau pikir aku ingin menyentuhmu? Kalau bukan karena adikmu yang memohon padaku, aku tidak akan melakukannya. Meskipun berpikiran seperti ini, Fang Lin tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh belakang telinga Han Xiaoxing. Saat ia menyentuh kulit Han Xiaoxing, pikiran pertama Fang Lin adalah, sangat lembut, membuatnya tertegun sejenak. Namun, tak lama kemudian,
Ia menenangkan diri. Ia sudah pernah menyentuh wanita sebelumnya. Area di belakang telinga berisi titik akupuntur dan meridian penting yang terhubung ke mata. Jika terjadi kebutaan, kemungkinan besar masalahnya berasal dari area ini. Seorang penyuling pil yang baik juga merupakan seorang ahli pengobatan, sebuah fakta yang diketahui secara umum. Sebagai penguasa pil di kehidupan masa lalunya, wajar saja jika Fang Lin unggul di bidang pengobatan. Begitu jari-jarinya menekan dengan lembut, tubuh Han Xiaoxing sedikit bergetar. Sangat samar, tetapi Fang Lin menyadarinya. Nona Xiaoxing, tampaknya Anda memiliki penyakit tersembunyi, kata Fang Lin, karena tidak menemukan sesuatu yang salah pada matanya, tetapi menemukan penyakit laten di tubuhnya. Mendengar perkataannya, Han Yinyu langsung tampak khawatir, sementara Han Xiaoxing tetap diam. Fang Lin, apakah adikku benar-benar punya penyakit tersembunyi? Apakah serius? Han Yinyu bertanya dengan cemas. Fang Lin mengerutkan kening, saat ini, kondisinya belum parah, tetapi jika tidak segera ditangani, kondisinya bisa jadi tidak bisa diobati lagi setelah benar-benar parah. Mendengar ini, Han Yinyu langsung khawatir. Penyakit tersembunyi adiknya begitu serius, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Kakak, bagaimana kau bisa terkena penyakit tersembunyi ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Han Yinyu tidak sabar untuk mendapatkan penjelasan. Han Xiaoxing menggelengkan kepalanya dengan dingin, aku tidak punya penyakit tersembunyi. Dia hanya bicara omong kosong. Fang Lin mendengus pelan. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata, apa aku bicara omong kosong? Apa kamu tidak merasakan sedikit nyeri di perut bagian bawah? Nyerinya ringan, tetapi terasa setiap hari di siang hari, dan semakin terasa di bawah terik matahari. Wajah Han Xiaoxing menampakkan sedikit ekspresi terkejut, namun dia segera menundukkan kepalanya. Han Yinyu, melihat ekspresi saudara perempuannya, tahu bahwa Fang Lin mengatakan yang sebenarnya. Fang Lin, bisakah kau menyembuhkan penyakitnya yang terpendam? Aku akan membalas budimu dengan murah hati, pinta Han Yinyu sambil menatap Fang Lin. Jika Nona Xiaoxing tidak memberitahu saya tidak akan bisa meresepkan pengobatan yang tepat. Sebenarnya, Fang Lin 90% yakin bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit Han Xiaoxing. Namun, ia penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang Nona Xiaoxing ini. Han Xiaoxing tetap diam. Dia tidak ingin mengungkapkan masalah pribadinya kepada orang asing dan dia tidak ingin adiknya khawatir. Xiaoxing, jangan sembunyikan lagi. Apa sebenarnya penyakitmu ini? Bicaralah agar kami dapat membantumu, Han Yinyu membujuk. Bab 125, Saudari Han. Butuh banyak bujukan dari Han Yinyu sebelum Han Xiaoxing menceritakan asal-muasal penyakit tersembunyinya. Ternyata setahun yang lalu, Han Xiaoxing telah menjelajah sendirian untuk berlatih dan mengasah kekuatannya. Secara kebetulan yang tidak menguntungkan, dia bertemu dengan 3 petarung elit dari keluarga Li. Meskipun Han Xiaoxing tidak ingin menimbulkan masalah, kesalahpahaman antara kedua belah pihak menyebabkan konflik. Ketiga anggota keluarga Li pada dasarnya sangat arogan, dan dengan Han Xiaoxing yang pemarah dan cepat marah, pertengkaran tidak dapat dihindari. Menghadapi 3 lawan sendirian, Han Xiaoxing bertarung dengan mengagumkan, tetapi akhirnya kewalahan. Selain kedua matanya buta, dia juga disergap. Pada akhirnya, Han Xiaoxing membunuh seorang anggota keluarga Li dan berhasil melarikan diri kembali ke Sekte Pil, tetapi dia memiliki penyakit tersembunyi di tubuhnya. Kebanyakan anggota keluarga Li mengolah teknik kultivasi unik keluarga mereka, energi matahari sejati, yang setelah diolah, mengisi kekuatan batin mereka dengan kekuatan yang kuat. Han Xiaoxing terluka karena energi yang ini masuk ke dalam tubuhnya dari energi matahari sejati, yang menyala setiap hari di siang bolong. Cuaca yang panas dan cerah dapat dengan mudah membangkitkan energi yang ini. Awalnya, Han Xiaoxing tidak terlalu memperdulikannya, tetapi seiring serangannya semakin sering, dia menyadari bahwa lukanya mungkin lebih parah dari yang dia kira. Namun, dia tidak ingin ayah dan saudara perempuannya khawatir, jadi dia tidak pernah mengungkapkan kondisinya. Dia diam-diam menahan rasa sakit itu selama setahun penuh. Mendengar ini, Han Yinyu menangis terseduh-seduh, dan dengan lembut memeluk Han Xiaoxing. Meskipun Han Yinyu tidak secara pribadi merasakan sakitnya energi matahari sejati, dia dapat membayangkan betapa menyakitkannya tahun lalu bagi saudara perempuannya. Karena tidak mengetahuinya, Yinyu tidak dapat mendukungnya. Han Xiaoxing hanya dengan keras kepala menjaga wajahnya tidak berekspresi, menolak mengatakan sepatah kata pun. Fang Lin menghela nafas, berkata, tidak heran.
Kultivasi Nona Han Xiaoxing. Tekniknya harus condong ke arah yin, dan wanita sudah memiliki fisik yin. Energi matahari sejati dari keluarga Li secara alami memiliki efek dominan pada yin. Sungguh luar biasa bahwa Nona Han Xiaoxing telah menanggung begitu banyak rasa sakit dari energi matahari sejati selama setahun. Yinyu menoleh ke arah Fang Lin dengan memohon, apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakit Xiaoxing? Fang Lin tersenyum dan berkata, menjernihkan energi matahari sejati cukup mudah, seseorang tidak perlu datang kepadaku. Setiap tetua dengan keterampilan yang memadai dapat melakukannya. Mendengar ini, Han Xiaoxing segera berkata, tidak. Han Yinyu menatap Fang Lin dengan penuh rasa bersalah, Xiaoxing jelas tidak ingin orang lain tahu tentang lukanya, terutama ayah. Jika dia tahu, dia pasti akan menyalahkan Xiaoxing. Tidak ada cara lain. Sepertinya dia harus mencari cara untuk membuang energi matahari sejati di tubuh Han Xiaoxing. Mengingat karakter Fang Lin, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Masalah saudara perempuan Han sudah sangat membebaninya. Melihat keraguan Fang Lin, Han Yinyu segera berkata, asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi adikku, aku bersedia memenuhi satu syarat, asalkan itu masih dalam kemampuanku. Kakak, kamu tidak perlu memohon padanya. Balas Han Xiaoxing dingin. Fang Lin terbatuk canggung dan sedikit tersipu, lalu berkata, jangan salah paham, sudah jelas aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka Nona Han Xiaoxing. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, membersihkan energi matahari sejati tidaklah sulit. Hanya perlu minum beberapa pil embun es dan kemudian Han Xiaoxing harus mengalirkan kekuatan batinnya untuk melarutkan energi matahari sejati. Aku bisa membuat pil embun es, tetapi aku tidak punya salah satu bahan yang diperlukan, rumput dingin beku. Han Yinyu menjawab, itu bukan masalah. Aku bisa menyediakan semua bahan obat yang kamu butuhkan untuk membuat pil embun es. Dengan ekspresi malu-malu, Fang Lin berkata, Nona Han, karena aku membantu kalian berdua, aku ingin kamu juga membantuku. Wajah Han Xiaoxing langsung berubah dingin, dia tiba-tiba berdiri, mengejutkan Fang Lin. Dia mengira Han Xiaoxing akan menyerangnya. Kau tidak memenuhi syarat untuk meminta adikku melakukan apapun untukmu, kata Han Xiaoxing dingin. Sedikit kekuatan batin berfluktuasi di sekelilingnya, menandakan kemarahannya. Han Yinyu segera menenangkan Han Xiaoxing. Dia mengenal baik saudara perempuannya, termasuk sifat keras kepala dan rasa khawatirnya yang besar terhadap ayah mereka dan dirinya sendiri. Fang Lin mundur beberapa langkah dan dengan cepat menjelaskan, tidak ada yang penting, aku hanya berharap Nona Han bisa mengucapkan beberapa patah kata baik untukku di depan pemimpin sekte. Mendengar ini, Han Yinyu langsung mengerti maksudnya, dia bertanya dengan nada halus, Anda ingin saya berbicara dengan Tuan Gu? Fang Lin mengangguk. Itulah yang diharapkannya. Lagi pula, sebagai anggota sekte Pil, jika Gu Daofeng punya niat untuk menyakitinya, Fang Lin tidak akan punya cara untuk melawan dengan tingkat kekuatannya saat ini. Namun, jika Han Yinyu secara halus mengingatkan Gu Daofeng bahwa dia mendukung Fang Lin, Gu Daofeng mungkin harus berpikir dua kali sebelum merencanakan melawannya. Han Yinyu sedikit mengernyit, dan bertanya, apakah Anda punya keluhan terhadap Tuan? Fang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bukan karena aku tidak senang padanya, tapi karena dia tidak senang padaku. Dia selalu dengan sengaja menekan dan menargetkanku. Kali ini dalam kompetisi melawan Sekte 10.000 obat, jika bukan karena aku, Sekte Pil akan kehilangan muka. Namun, dia dengan sengaja meremehkan pencapaianku, membuatku merasa sangat kecewa. Han Yinyu, ketika mendengar tentang persaingan antara Sekte Pil dan Sekte 10.000 obat, hanya tahu bahwa Sekte Pil menang. Dia tidak tahu tentang proses maupun akibat yang ditimbulkannya. Ketika Fang Lin mengatakan bahwa Gu Daofeng sengaja meminimalkan kontribusinya, Han Yinyu tampak benar-benar terkejut dan agak tidak percaya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pemimpin sekte melakukan hal seperti itu? Melihat ketidakpercayaan Han Yinyu, Fang Lin tersenyum pahit dan menjelaskan, Nona Han, Anda bisa bertanya kepada Meng Chaoyang. Dia ada di sana dan tahu persis apa yang terjadi. Han Yinyu mengangguk, saya akan bertanya kepada Meng Chaoyang. Jika memang seperti yang Anda katakan, maka saya akan berbicara dengan Tuan Gu. Penyakit Han Xiaoxing. Bagaimana dengan mata adikku, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Sekarang setelah mereka membahas penyakit tersembunyi Xiaoxing, yang paling dikhawatirkan Han Yinyu adalah mata Han Xiaoxing. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini aku tidak bisa memastikan kondisi spesifiknya.
Setelah energi matahari sejatinya hilang, aku akan memeriksanya dengan saksama. Mendengar perkataan Fang Lin, Han Yinyu tidak bertanya lebih jauh. Dia mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkannya kepada Fang Lin. Nona Han, apa ini? Fang Lin bertanya sambil menatap tas istana 9 di tangannya. Han Yinyu tersenyum dan berkata, karena kamu telah menebus kehormatan Sekte Pil, kamu layak menjadi pengikut Sekte Kabut Ungu yang berjasa. Barang-barang di dalamnya adalah untukmu. Fang Lin menyadari bahwa perkataan Han Yinyu hanyalah sebuah alasan, dan motif sebenarnya kemungkinan besar adalah untuk berterima kasih kepadanya karena telah mengobati penyakit Han Xiaoxing. Tentu saja Fang Lin tidak akan menolak. Siapa yang akan menolak hadiah? Dia menerima tas istana 9 dan membungkuk hormat kepada saudari Han. Setelah melepaskan susunan kedap suara, Fang Lin dan saudari Han berjalan keluar untuk menemui Dugu Nian di halaman. Baik Fang Lin maupun Han Yinyu tidak dapat menahan tawa melihat pemandangan itu. Bab 126, menyempurnakan pengendali angin. Pil. Dugu Nian terlihat menyingsingkan lengan bajunya, bertelanjang kaki, dan membungkuk untuk menanam obat di ladang, menanam kembali semua tanaman obat yang telah dicabutnya satu persatu. Dugu Nian yang tadinya adalah seorang wanita muda yang cantik, kini tubuhnya dipenuhi lumpur, dengan cukup banyak kotoran hitam menempel di wajahnya. Nyonya muda keluarga Dugu sedang bekerja keras di ladang milik Fang Lin. Dari kejauhan, dia tampak persis seperti wanita petani desa. Mendengar suara di belakangnya, Dugu Nian berbalik melihat Fang Lin dan kelompoknya, tampak sedikit gelisah. Kamu melakukannya dengan cukup baik, lanjutkan, komentar Fang Lin sambil tersenyum. Dugu Nian mendengus dan terus bekerja di bidang pengobatan dengan marah. Dia tidak punya pilihan lain, karena Dugu Nianlah yang merusak ladang itu, sudah sepantasnya dialah yang memperbaikinya. Setelah Han Yinyu dan Han Xiaoxing pergi, Fang Lin mengantar mereka keluar halaman, dan segera kembali. Hei, apakah kau benar-benar akan mengajariku saking Three Mountains? Kau tidak mempermainkanku, kan? Dugu Nian bertanya sambil menyeka wajahnya dengan punggung tangannya, meninggalkan bercak lumpur di wajahnya, tidak peduli dengan penampilannya. Fang Lin meliriknya, itu tergantung pada penampilanmu. Setelah berkata demikian, dia pun masuk ke dalam rumah. Aku akan mengasingkan diri, jangan ganggu aku, dan jangan biarkan siapapun menggangguku, suara Fang Lin datang dari dalam rumah. Dugu Nian meringis di dalam rumah ketika Fang Lin ada di sana, tetapi dia tidak menolak instruksinya. Orang ini, tunggu sampai aku mempelajari saking Three Mountains, aku akan menunjukkannya padamu. Dugu Nian bergumam pada dirinya sendiri, sebelum menutup pintu halaman dan melanjutkan pekerjaannya. Fang Lin menamparkan tas istana 9, mengeluarkan slip giok, lalu menghancurkannya. Layar cahaya kuning menyelimuti seluruh rumah. Ini bukan sekadar soundproofing RI. RI ini juga memiliki beberapa efek defensif. Fang Lin harus melakukan banyak hal di masa mendatang, jadi dia menyiapkan RI untuk menghindari gangguan apapun. Meskipun Fang Lin tahu cara membuat susunan, dia tidak memiliki bahan yang tepat untuk membuatnya. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk hal-hal ini. Jadi, dia menggunakan jade slip. Dia membuka tas istana 9 yang diberikan oleh Nyonya Kepala Sekte, Han Yinyu. Saat memeriksanya, Fang Lin tidak dapat menahan senyum puas. Dia memang Nyonya pemimpin Sekte, dia cukup kaya, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam tas istana 9 kecil itu terdapat setumpuk benda, berbagai ramuan berharga, masing-masing bernilai tinggi. Selain ramuan herbal, ada juga 2 botol pil. Fang Lin memeriksanya dan menemukan bahwa semuanya adalah pil latihan tambahan dengan efek yang baik, dan kemungkinan besar dibuat oleh seorang penyuling pil yang berpengalaman. Selain itu, ada juga pedang panjang. Meskipun penampilannya biasa saja, Fang Lin tahu bahwa pedang itu terbuat dari bahan yang sangat bagus. Walaupun Fang Lin, kendati di kehidupan masa lalunya, mungkin belum pernah melihat senjata dewa apapun, ia tahu bahwa memiliki pedang seperti itu sangat baik untuk situasinya saat ini. Yang paling mengejutkannya adalah selusin Demon Core di dalam tas itu. Di antara mereka, ada 2 inti iblis yang mengandung kekuatan angin. Fang Lin berencana untuk memurnikan pil pengendali angin. Kedua inti iblis ini bagaikan hujan tepat waktu yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Mengingat banyaknya barang-barang itu memang layak menjadi milik seluruh murid tingkat atas. Namun, Han Yinyu dengan santai memberikan semuanya kepada Fang Lin, yang mencerminkan kekayaan pribadinya yang sangat besar. Namun, itu tidak mengejutkan karena dia adalah putri ketua sekte.
Jika dia tidak memiliki beberapa barang, itu akan menjadi penghinaan terhadap identitasnya. Fang Lin memiliki semua bahan untuk pil pengendali angin, jadi dia tidak menunggu lebih lama lagi dan segera mulai memurnikannya. Dia tidak menggunakan tungku pil yang baru saja diperolehnya untuk memurnikan pil pengendali angin karena dia berencana untuk menggunakannya untuk tujuan menelan. Fang Lin mengeluarkan kuali api emas, menyiapkan semua ramuan dan segera menyalakan api. Dengan tingkat keahlian Fang Lin, memurnikan pil pengendali angin tentu saja bukan masalah. Namun, tingkat kemampuannya saat ini terlalu rendah, jadi memurnikan pil pengendali angin adalah batasnya. Jika itu adalah pil tingkat tinggi, dia tidak akan mampu memurnikannya. Setelah tungku pil dipanaskan, dia melemparkan semua herba dan satu inti iblis ke dalam tungku tersebut. Selanjutnya, waktunya menunggu dengan perlahan. Setelah 3 hari, Fang Lin menampilkan Saking Tree Mountains sambil menggunakan murid emas mikro untuk mengamati situasi di dalam tungku pil. Seperti dugaan Fang Lin, semua yang ada di dalam tungku pil berjalan sesuai prediksinya, dan tidak ada kesalahan. Getaran yang ditimbulkan oleh Saking Tree Mountains bahkan dirasakan oleh Du Gunian yang tengah bermalas-malasan di pelataran. Menyadari bahwa Fang Lin sedang memurnikan pil, Du Gunian menjadi bersemangat dan ingin mengintip tetapi dia ingat peringatan Fang Lin dan tidak berani mendekati rumah itu. Setelah berpikir sejenak, Du Gunian tidak dapat menahan diri dan dengan hati-hati mendekati pintu sambil mencoba mengintip melalui celah. Namun, begitu dia menyentuh pintu, dia tiba-tiba terlempar ke belakang. Dasar bocah, apakah kamu masih ingin mempelajari Saking Tree Mountains? Jika kamu berani menggangguku lagi, enyahlah, Fang Lin memarahi tanpa rasa hormat. Du Gunian mengusap pantatnya yang sakit, menghentakkan kakinya karena marah, dan tidak berani mengintip Fang Lin yang tengah memurnikan pil lagi. Namun, gangguan Du Gunian hanyalah selingan kecil dan tidak memengaruhi kemajuan proses pemurnian Fang Lin. Setelah Saking Tree Mountains dilakukan, Fang Lin menjadi rileks. Begitu mencapai tahap ini, jarang ada masalah. Pada hari kelima, pilnya sudah siap. Berkat isolasi dari susunan, Du Gunian di luar tidak tahu pil jenis apa yang telah disempurnakan Fang Lin. Menatap 2 pil putih bening di dalam tungku pil, sudut mulut Fang Lin terangkat ke atas tanda puas, dia akhirnya berhasil memurnikannya. Setumpuk ramuan obat dan inti iblis langka hanya menghasilkan 2 pil pengendali angin. Meskipun jumlahnya sedikit, Fang Lin merasa puas. Lagi pula, ia hanya perlu mengambil 1, dan sisanya bisa diberikan kepada orang lain atau ditukar dengan sesuatu. Sambil mengemasi kuali api emas, Fang Lin duduk bersila dan langsung menelan salah satu pil pengendali angin yang baru saja disempurnakan dan masih panas. Begitu pil itu memasuki tubuhnya, pil itu berubah menjadi aliran bening dan meluncur ke tubuh Fang Lin. Fang Lin menggigil seluruh tubuhnya, merasa seolah-olah dia telah menelan es batu. Es batu itu begitu dingin sehingga membuat pikirannya jauh lebih jernih. Namun tak lama kemudian, Fang Lin merasa seolah ada angin bertiup di sekujur tubuhnya. Berhasil. Fang Lin sangat gembira. Dia berdiri dan mulai berlatih teknik langkah 9 surga di dalam rumah. Kalau ada orang yang menyaksikan ini, mereka pasti akan tercengang. Sebab, pada saat itu, Fang Lin bergerak bagai embusan angin, membuatnya sulit untuk menangkap bayangannya sendiri. Kalau orang awam pernah melihat ini, mereka mungkin akan ketakutan dan percaya bahwa mereka telah melihat hantu. Fang Lin cukup puas dengan efek pil pengendali angin. Dia sudah menguasai keterampilan langkah 9 surga, dan sekarang setelah dia meminum pil pengendali angin, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, kecuali dia bertemu dengan ahli elemen tanah, dia tidak lagi takut pada siapapun yang elemennya berada di bawah tanah. Dengan semangat gembira, Fang Lin menonaktifkan susunan itu dan berjalan keluar rumah, segera melihat Du Gunian merasa murung di luar rumah. Melihat Fang Lin keluar, Du Gunian langsung berdiri, wajahnya penuh antisipasi, apakah kamu siap mengajariku mengguncang 3 gunung? Bab 127, Negosiasi Trilateral. Fang Lin tidak langsung menanggapi Du Gunian, tetapi sebaliknya, ia mengamati halaman dan mendapati bahwa halaman itu sudah kembali ke keadaan semula, kecuali beberapa tanaman herbal yang masih terlihat sedikit layu. Tak ada cara lain. Semua tanaman herbal itu telah dicabut oleh Du Gunian dan meskipun ia menanamnya kembali, tanaman herbal itu tetap tidak bernyawa sejak saat itu. Fang Lin melangkah ke sisi tanaman herbal yang layu, dan setelah mengulurkan tangan dan menyentuhnya sejenak, dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, tanaman herbal yang tadinya setengah mati, kini penuh dengan kehidupan,
tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda layu. Adegan ini membuat Du Gunian tercengang. Bagaimana kamu melakukannya? Du Gunian bertanya dengan cepat. Fang Lin meliriknya dan berkata, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Apakah itu membuatmu khawatir? Du Gunian mencibirkan bibirnya, wajahnya menunjukkan ekspresi memohon. Apakah kamu bersedia mengajariku 3 gunung yang bergetar sekarang? Fang Lin mengelus dagunya sebentar dan tiba-tiba tertawa. Jika aku mengajarimu mengguncang 3 gunung, maukah kau menganggapku sebagai tuanmu? Du Gunian terkejut sejenak, lalu menatap Fang Lin dengan ekspresi rumit. Jika kau mengajariku Saking Three Mountains, aku akan menghormatimu sebagai guruku. Bagaimana menurutmu? Kata Du Gunian. Mendengar ini, Fang Lin langsung tertawa terbahak-bahak. Karena kau ingin mengakui aku sebagai gurumu, maka berlututlah dan beri hormat sekarang. Fang Lin duduk di bangku batu, dengan tenang menatap Du Gunian. Du Gunian tercengang. Dia tidak menyangka Fang Lin akan begitu jujur, tetapi setelah mengucapkan kata-katanya, dia tidak bisa menariknya kembali. Mengingat kecerdasannya, Du Gunian berpikir sejenak lalu berkata, itu tidak berhasil, kamu belum mengajariku apapun. Fang Lin memutar matanya, tidak lagi menggoda Du Gunian. Dia melambaikan tangannya dan sebuah jade slip mendarat di depan Du Gunian. Latihan, mengguncang 3 gunung, dan khotbah-khotbah yang diperlukan semuanya ada di sana. Lihatlah sendiri. Jika ada yang tidak kau mengerti, tanyakan padaku. Setelah mengatakan ini, Fang Lin kemudian dengan santai kembali ke rumahnya. Du Gunian dengan cepat mengambil jade slip. Setelah memeriksanya, ada ekspresi terkejut dan ragu di wajahnya. Kenapa aku harus peduli? Ayo kita mulai latihan dulu. Du Gunian berkata pada dirinya sendiri. Dia memegang jade slip di tangannya dan dengan riang kembali ke rumahnya sendiri. Setelah menangani Du Gunian, Fang Lin kembali ke kamarnya, bersiap untuk melanjutkan meditasinya. Dia masih harus menyerap tungku pil yang baru saja dia dapatkan, untuk melihat apakah dia bisa menerobos ke lapisan ke-9 asal-usul manusia, atau bahkan menerobos ke alam elemen tanah. Namun, menembus batas utama bukanlah hal yang mudah. Dalam pandangan Fang Lin, bahkan jika dia menyerap tungku pil, peluang untuk menerobosnya hanya sekitar 50%. Jadi, rencana Fang Lin adalah mencapai puncak lapisan ke-9 asal manusia. Apakah dia bisa memasuki alam elemen tanah akan menjadi masalah keberuntungan. Sekali lagi, dia menghancurkan Forbidden Jade Slip dan mengeluarkan pil furnace yang diberikan Gu Daofeng kepadanya. Kuali pil bentuknya biasa saja, tidak ada ciri khusus apapun. Namun, tungku pil seperti itu sangat penting bagi Fang Lin. Tungku itu jauh lebih unggul dibandingkan tungku pil rusak yang diperolehnya dari paviliun pil terakhir kali. Fang Lin menyiapkan banyak pil, semuanya untuk tujuan terobosan. Setelah menyiapkan semuanya, Fang Lin duduk dalam posisi berlutut dan mulai berlatih mantra 9 kuali melintasi langit. Kerajaan Dakian, akhir-akhir ini tidak damai. Kompetisi alkimia antara Sekte 10.000 Kedokteran dan Sekte Pil akhirnya semakin membesar, bahkan keluarga Li pun ikut terlibat. Sejumlah besar murid elit dan tetua dari Sekte 10.000 Kedokteran dipenjara di Sekte Pil, dan seorang tetua bergengsi dari keluarga Li menerima pukulan berat dari Xing Tianxiao, kepala Sekte Bela Diri. Dapat dikatakan bahwa Sekte Kabut Ungu telah benar-benar membuat kesal keluarga Li dan Sekte 10.000 Obat. Sekte 10.000 Obat baik-baik saja. Bagaimanapun, kekuatan mereka lebih rendah daripada Sekte Kabut Ungu, dan ada banyak murid dan tetua yang ditahan di Sekte Pil. Jadi meskipun Sekte 10.000 Obat marah, mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap Sekte Kabut Ungu. Lelaki tua bermarga Gong itu akhirnya bisa bebas setelah menukarkan kuali bercahaya 9 harta karun miliknya. Setelah kembali ke Sekte 10.000 Obat, ia terlebih dahulu meminta maaf kepada keluarga Li, lalu ia sibuk mengumpulkan sumber daya untuk menebus anggota Sekte Pil yang ditahan. Dapat dikatakan bahwa pihak yang paling banyak kehilangan adalah Sekte 10.000 Obat. Mereka tidak hanya kehilangan muka tetapi juga membayar banyak. Harta karun sekte mereka, kuali bercahaya 9 harta karun, telah hilang. Keluarga Li, meski tidak mengalami banyak kerugian materi, memiliki seorang tetua yang terluka parah dan lengannya putus. Ini merupakan penghinaan besar bagi keluarga terhormat seperti keluarga Li. 10 hari kemudian, keluarga Li, dengan banyak ahlinya, mendekati Sekte Kabut Ungu secara agresif, menuntut penjelasan atas tindakan mereka. Meskipun kepala keluarga Li, Li Zhendong, tidak datang secara langsung, saudaranya Li Yunhe, yang saat ini merupakan orang terkuat kedua di keluarga Li, datang.
Sekte Kabut Ungu juga tidak lemah. Master Sekte Han Loyun, yang biasanya bersikap rendah hati dan tidak banyak muncul. Ia muncul di aula besar Kabut Ungu bersama Gu Daofeng, Kepala Sekte Pil, dan Xing Tianxiao, Kepala Sekte Bela Diri, dan memulai negosiasi dengan keluarga Li. Ini adalah negosiasi antara dua kekuatan besar di negeri Qian, dan negosiasi tersebut tidak berjalan baik karena kedua belah pihak marah. Selama proses berlangsung, Li Yunhe memukul meja dan berdiri beberapa kali, sambil berteriak bahwa keluarga Li akan menyerang Sekte Kabut Ungu dengan kekuatan penuh. Han Loyun menanggapi dengan kalimat ringan, "Kalau begitu, datanglah." Kata-kata yang sederhana dan mudah ini menaklukkan keluarga Li yang arogan dan membungkam mereka. Bukan berarti Li Yunhe tidak mengenali Han Loyun. Sebaliknya, sebagai salah satu tokoh penting dalam keluarga Li, Li Yunhe sama sekali tidak asing dengan Master Sekte Kabut Ungu, Han Loyun. Dapat dikatakan bahwa Han Loyun adalah orang yang tidak mudah ditangani. Bahkan dengan dominasi Li yang kuat, mereka tidak dapat membuat Han Loyun mundur sedikit pun. Mengetahui bahwa ia tidak dapat menangani Han Loyun, Li Yunhe harus menahan amarahnya dan melakukan negosiasi yang tulus. Mengenai hasil negosiasi, pada akhirnya, Li Yunhe dan keluarga Li pergi dengan kemarahan yang belum terselesaikan. Meskipun kedua belah pihak siap untuk bertarung dan hampir berkelahi, mereka akhirnya menahan diri. Sehari setelah negosiasi berakhir, keluarga Li mengirim pesan. Jika lengan Tianxiao tidak dikirim dalam waktu 3 hari, kepala keluarga Li akan secara pribadi bergerak. Sekarang, seluruh negeri Qian gempar, semua golongan menaruh perhatian pada dua kekuatan utama, keluarga Li dan Sekte Kabut Ungu. Jika kedua kekuatan ini bertarung, seluruh negeri Qian akan jungkir balik, bahkan mungkin berubah menjadi pertempuran jarak dekat antar semua kekuatan besar. Meskipun demikian sikap keluarga Li, Han Loyun tetap memilih untuk tidak mundur. Pada hari itu, Han Loyun datang sendirian ke langit di atas keluarga Li sambil menghunus pedangnya, dan mengayunkannya ke arah keluarga Li. Ayunan pedang ini adalah sikap Han Loyun. "Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu." Pimpinan keluarga Li menahan serangan Han Loyun, tetapi seluruh keluarga Li ketakutan bagaikan burung yang dikejutkan oleh bunyi busur panah. Pada saat yang sama, terdengar pula suara dari keluarga kekaisaran kerajaan Daqian. Tampaknya Kaisar Daqian ingin menengahi konflik antara keduanya. Sekarang, bukan hanya keluarga Li dan Sekte Kabut Ungu yang terlibat, bahkan keluarga kekaisaran kerajaan Daqian pun terseret ke dalamnya, masalahnya pun meningkat. Menghadapi kesopanan Kaisar Daqian, Han Loyun dan Li Zhendong akhirnya duduk di meja yang sama bersama Kaisar Daqian, berunding selama 3 hari 3 malam. Dan selama waktu itu, fluktuasi kekuatan batin yang amat mengerikan terpancar dari ruangan tempat mereka berdiskusi, namun segera menjadi tenang.